Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobatku semua dimanapun berada, hari ini saya akan menjelaskan tentang beberapa hama yang sangat meresahkan petani saat mulai berbuah. yakni yang disebut dengan lalat buah. Lalat buah ini biasanya seringnya dia menyerang pada saat buah masih kecil guys, atau buah mulai nongol, mulai kelihatan menjadi buah. Contohnya seperti ini guys. Ini guys ya, ini kena suntik lalat buah guys, dia berlubang guys. Ini dia guys ya, kita lihat guys, ini guys, lubangnya sangat kecil guys. Nah, kalau udah seperti ini apa yang harus kita lakukan guys? Kalau udah seperti ini guys, yang harus kita lakukan, kita buang aja guys, buang. Dia nanti akan membesar guys, tapi dijual nggak laku guys. Nah, bawahnya nanti dia akan buruk guys, kelihatan busuk di dalamnya, maksud saya di dalam buatannya busuk alias buruk. Kita lihat guys ya. Ini guys, bisa lihat guys ya. Ini guys, ini akibat lalat buah guys. Nah, jadi mendingan kita petik guys, kita buang. Memang dia udah mati guys, lihat guys ya, nggak ada lagi lalatnya guys. Dia udah mati. Kalaupun dia bisa memanjang besar guys, tapi pun nanti kalau dijual kan kita nggak enak sama pembeli guys ya. Nggak enak, walaupun dengan harga murah misalnya kita kumpulkan buah yang kena lalat buah, kena suntik oleh lalat buah tadi, itu kan tetap nggak enak guys. Bagusnya kita petik, kita buang guys ya, seperti ini guys. Selanjutnya guys, untuk cara pengendaliannya sebenarnya nggak susah guys. Untuk cara pengendaliannya cukup dengan yang pernah saya sebutkan sebelumnya. Untuk cara pengendalian kutu ketbol atau kutu putih-putih guys ya, sebenarnya sama aja guys insektisidanya, yaitu yang berbahan aktif Abamectin, terus Chlorantraniliprol, Imidacloprid, terus yang berbahan aktif dimetode, dan juga berbahan aktif Profernovos. Jenis insektisida yang berbahan aktif tersebut itu sebenarnya sudah sangat ampuh guys, insya Allah, untuk mengendalikan hama-hama yang ada yang selalu menyerang pada tanaman terong guys. Nah, itu contoh kalau yang berbahan. Kalau saran saya, kalau sudah berbuah tanaman terong guys, usahakanlah gunakan jenis insektisida yang berbahan aktif ganda guys. Contohnya Polyamtargo guys ya. Polyamtargo itu berbahan aktif ganda, itu yaitu berbahan aktif Abamectin dan Chlorantraniliprol. Kalau misalnya tidak ada guys yang berbahan aktif ganda di toko biasa tempat kita beli insektisida, bisa digunakan dengan yang berbahan aktif ganda guys. Tapi bagusnya, maksud saya bisa digunakan dengan yang berbahan aktif tunggal, misalnya Abamectin. Nah, contoh merek dagangnya Sidamek, Demolis, Agrimek, atau lainnya. Nah, tapi bagusnya juga dicampur dengan yang berbahan aktif lain guys, yang cara kerjanya sistemik. Kalau Abamectin tadi sistem kerjanya kontak guys. Nah, jadi Abamectin usahakan bisa dicampur dengan
Chlorantraniliprol, atau bisa dicampur dengan imidacloprid, atau bisa campur dengan dimetode, atau yang lainnya lagi guys. Contoh untuk jenis insektisida yang berbahan aktif tunggal, contohnya yang berbahan aktif Profenavos yaitu Kurakron. Nah, mungkin bisa dicampur dengan Agrimax guys, atau Kurakron bisa dicampur dengan Destan yang berbahan aktif dimetode. Atau pokoknya intinya guys, usahakan setelah mulai berbuah, usahakan gunakan jenis 2 bahan aktif insektisida, yaitu yang cara kerjanya kontak dan satu lagi yang cara kerjanya sistemik. Dan usahakan bahan aktifnya yang sudah saya sebutkan tadi guys. Itu guys. Terus satu lagi guys, hama yang kadang suka merusak dan dia membuat tanaman layu guys ya, layu bahkan tidak ada kelihatan segarnya sama sekali, itu adalah penggerek batang guys. Sebelumnya udah saya sebutkan guys ya, penggerek batang itu biasanya dia akan menyuntikkan di batang muda atau di batang daun yang muda guys. Alhamdulillah kayaknya ini nggak ada guys ya. Alhamdulillah ini kayaknya nggak ada guys. Jadi saya mau buat contohnya pun susah guys ya. Alhamdulillah ini nggak ada guys ya. Jadi saya kasihkan contoh seperti ini guys ya. Dia seperti ini guys. Dia akan menyerang di sini guys ya. Dia akan menyuntikkan di sini guys. Yang mungkin dia dari lalat guys ya. Nah, terus mungkin dia suntik, mungkin menyuntikkan ke batang daun muda ini guys ya. Nah, atau ke batang muda ini guys. Kemudian jadilah yang disebut istilah tani ulat gayak, ulat penggerek batang guys. Nah, makanya dia kalau nggak coba di atas guys, dia terus akan terus jalan guys, terus sampai ke bawah guys, sampai ke bawah terus dan akhirnya tanaman pun mati guys. Nah, jadi harus segera ditanggulangin dengan penyemprotan insektisida, sama penanggulangannya atau mengatasinya dengan insektisida yang berbahan aktif yang seperti saya sebutkan tadi guys. Nah, bagaimana dengan ulat gaya? Sama guys, kalau ulat gaya itu dia memakan daun guys. Contohnya seperti ini guys. Nah, ini guys, ini ulat gaya udah nggak ada guys ya. Ini udah mati guys. Ini kalau dibiarkan guys, dia akan terus melebar semua guys ke tanaman ini guys. Makanya harus segera diatasin. Kalau tidak, waduh, kita ngerugi guys. Jadi ini akibat ulat gerak guys ya. Ini alhamdulillah udah kita semprot guys. Udah mati guys. Kalau tidak cepat tanggulangin, dia akan cepat kali guys. Oke guys ya. Jadi tetap penanggulangannya tetap seperti yang saya sebutkan tadi, dengan bahan aktif abamectin, chlorantraniliprol, terus imidacloprid, dimetode, dan Profenavos. Itu yang saya sebut tadi udah cukup guys. Kalau mau tambah lain silahkan guys, tapi kalau menurut saya berdasarkan pengalaman yang saya alami selama ini dalam bercocok tanam terong, alhamdulillah itu aja kita pakai udah bagus banget guys, tanaman subur guys. Insya Allah ya, intinya tadi kita lakukan pengendalian hama tadi sedini mungkin guys, dari awal penyemaian sampai akhir masa panen guys. Insya Allah guys ya. Ini 2 hari lagi insya Allah panen guys. Sudah secengkal lebih guys. Kurang lebih udah 25 cm guys. 25 cm. Ini jenis terong yang panjangnya sampai dekat 40 guys. Jadi itu saja guys ya yang bisa saya sampaikan guys. Intinya lalat buah, penggerek batang, ulat gaya, kendalikan dengan langsung saja guys ya, merek dagangnya
dengan polyamtargo yang berbahan aktif ganda, rolling dengan yang lainnya guys ya. Misalnya Destan dicampur dengan Kurakron guys ya, bisa. Atau dengan Dagger atau apalagi guys ya, saya lupa, banyak lain guys. Sidamek pun bisa guys. Sidamek itu berbahan aktif abamectin guys, atau agrimek. Cuman itu tadi yang sebutkan guys, yang sebutkan tadi udah cukup guys. Itu memang alhamdulillah udah terbukti selama ini guys ya. Atau Demolis pun bisa guys. Itu Demolis bisa dicampur dengan Dagger, atau Kurakron bisa dicampur dengan Destan guys ya. Atau kalau misalnya hanya sistem satu merek dagang jenis saja, itu berbahan aktif ganda, yaitu contohnya polyamtargo guys ya, yang berbahan aktif abamectin dan chlorantraniliprol. Oke guys, saya rasa sudah cukup guys ya. Jangan lupa guys, yang baru bergabung klik tombol subscribe dan loncengnya guys ya. Dan terima kasih selalu buat kawan-kawan yang selalu menonton dan mendukung channel saya ini. Semoga menjadi berkah buat kita semua guys. Dan saya pun berdoa agar supaya channel dan usaha sobatku semua berhasil nantinya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf guys. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.